Singapura itu adalah tanah Melayu. Yang akhir-akhir ini yang Melayu menjadi minoritas. Kita bukannya Sara ya Pak Eri, enggak. Tapi ini pelajaran yang berharga. Kita ini sangat toleran. Pribumi ini kan sangat toleran. Apalagi umat Islam. Dia tidak ada persoalan. Siapapun tamu dan pendatang menjadi itu kan tidak masalah seperti itu. Tapi kalau mengeksklusifkan diri, membangun ornamen-ornamen sendiri, seperti itu naga dan sebagainya, ya kan, dan masuknya juga susah dan lain sebagainya. Nanti akan itulah yang dikatakan negara dalam negara itu Pak Eri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita akan bincang-bincang ini soal yang jadi perhatian publik, terutama yang di Jakarta, tahu persis ini tentang Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2, terkenal dengan PIK 2 ya. Jadi ini kita akan bahas karena ada rencana bukan PIK 2 selesai, kemudian nggak ada lagi PIK-PIK yang lain, ternyata sampai PIK 11. Ya, rencana pembangunan Pantai Indah Kapuk ke-11 ini luar biasa. Luasnya mungkin hampir mendekati se-Provinsi Banten, terutama Tangerang ya. Kabupaten kota Tangerang Selatan mulai digabung itu menjadi PIK 11 mungkin nanti. Kita katanya bahkan sudah melebihi Singapura. Luasnya luar biasa. Untuk bahas ini kita akan dengarkan dari uraian Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Ahmad Yani. Silakan Pak. Saya kira Pak Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang Kang Heri menjadi keprihatinan kita. Bahkan kita minta kepada Presiden Prabowo agar membatalkan sebelum ini berlanjut. Jadi sudah ada permintaan itu maksudnya? Sudah, kita sudah meminta supaya ini membatalkan dan mencabut program PIK 2 ini menjadi program strategi nasional. Seperti itu ya. Buatlah hal-hal yang umum seperti developer saja. Bahkan menurut saya perlu ada evaluasi total, yaitu dengan tidak memberikan juga menjadi hak-hak kepada yang namanya pengembang ini. Pengembang cukup aja developer yang membangun, hak tetap dikuasai oleh negara. Betul. Jadi menurut saya dibentuklah suatu badan otoritas seperti itu. Apalagi kan kita punya Kementerian Perumahan. Tapi sayangnya kan Kementerian Perumahan dia ngaku sendiri. Ara ini kan ngaku sendiri. Dia mengaku sendiri bahwa dia pernah menjadi anak buahnya Agung Sedayu. Iya. Sekarang saya menteri dia. Bahkan dia dengan bangga kan. Dengan bangga. Ya. Gitu. Oleh karena itu menurut saya ini betul-betul bisa memicu ya konflik sosial yang dalam Pak Eri. Apalagi kalau kita lihat PIK yang ada sekarang ini dia membangun kota itu ornamen memang pembangunan eksklusif yang betul-betul Pak Prabowo ingin menghentikan juga pembangunan eksklusif ini. Sudah terucap itu. Sudah, ya, dia sudah terucap. Pak Prabowo akan menghentikan pembangunan perumahan yang bersifat eksklusif ini. Kita tahu pembangunan perumahan itu eksklusif untuk kalangan tertentu ya kan, bukan kita sarah untuk kalangan tertentu, untuk etnis tertentu juga. Karena mereka lah yang layak dan mampu membeli itu Pak Eri. Itu persoalannya. Itu persoalannya kan seperti itu. Dan apalagi ornamen-ornamen, ya kan, yang ada itu kan mengasosiasikan kepada negara China, Pak Eri. Naga itu. Ya, nah itu seperti itu, mengasosiasikan ini kan luar biasa. Yang ini menurut saya jangan sampai kemuakan dan kemarahan rakyat ini melumbah ya, menjadi air bah. Seperti itu Pak Eri. Tokoh seperti Pak Saidi itu kan terus kencang terus kan luar biasa. Bahkan rakyat Banten juga sudah mulai menolak seperti itu. Jangan sampai ini korban seperti yang di Rempang Pak Eri. Kalau kita lihat kan luasnya ini melebihi. Kalau rencana tadi sampai PIK 11 itu akan melebihi Singapura. Pertanyaannya siapa yang akan menghuni itu? Kecuali mereka gitu ya. Kecuali ya nanti mengimpor orang lagi. Itu dia. Ya seperti itu. Jangan lupa Singapura itu adalah tanah Melayu. Yang akhir-akhir ini yang Melayu menjadi minoritas. Kita bukannya Sara ya Pak Eri, enggak. Tapi ini pelajaran yang berharga. Kita ini sangat toleran. Pribumi ini kan sangat toleran. Apalagi umat Islam. Dia tidak ada persoalan. Siapapun tamu dan pendatang menjadi itu kan tidak masalah seperti itu. Tapi kalau mengeksklusifkan diri, membangun ornamen-ornamen sendiri, seperti itu naga dan sebagainya, ya kan, dan masuknya juga susah dan lain sebagainya. Nanti akan itulah yang dikatakan negara dalam negara itu Pak Eri. Ini berbahaya.
Jadi apa yang dikemukakan oleh Said Didu dan kawan-kawan lain, yaitu ya kelompok-kelompok kritis ini menyatakan bahaya akan hadir negara dalam negara ini memang sudah di depan mata, Pak Eri. Itu kita tunggu berarti ketegasan Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo dalam verbal sudah tegas. Tegasnya verbal ya. Tinggal memang dibutuhkan tindak lanjut. Eksekusinya. Harusnya tindak lanjut ini ditindaklanjuti oleh pembantunya, yaitu menteri. Tapi sayangnya, sayang disayang ini, kayak lagu sayang disayang, 1000 kali sayang itu, menterinya bahkan menggandeng, ya kan? Ya kan, Agung Sedayu untuk pembangunan 3 juta rumah itu. Nah, jangan-jangan 3 juta rumah ini memang kompensasi PIK 11 tadi, Pak Eri, seperti itu. Tukar guling ya, luar biasa. Betul. 3 juta rumah nggak ada nilainya dibandingin kalau dia membangun sebagaimana Singapura hari ini jadinya. Betul. Jadi aspek sosialnya, aspek ideologinya, aspek lain sebagainya seperti itu. Jadi menurut saya ini betul-betul kita minta betul kepada Presiden Prabowo, kepada kawan-kawan DPR ini betul-betul segera berteriak keras untuk menyetop yang namanya PSN ini, menyetop semua Pak Eri. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Tadi kita sudah dengar betapa luar biasanya ini kalau misalnya Pak Prabowo tegas, tentunya yang namanya PIK dalam pernyataan sudah ya tegas. Harusnya diimplementasikan dalam tindakan yang real. Dan tindakan real itu kita minta kepada menterinya. Tapi kalau menterinya yang tidak mau atau menterinya PKU dengan itu, lebih baik mundur dari sekarang menterinya. Betul. Ya, kita tunggu tindak lanjut daripada pernyataan verbal Pak Prabowo yang akan menutup semua perumahan-perumahan eksklusif gitu ya. Terima kasih Pak Ketua Umum, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.